Roheno mas. Roheno. Baik, shalom jemaat. Baik, puji Tuhan, kita dapat berkumpul pagi ini di ibadah Minggu Ahad kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, dan kita akan beribadah pagi ini. Kita juga sedang live streaming di Facebook SRD Pekantuaran. Dan jemaat yang berada di rumah atau di mana saja boleh mengikuti ibadah ini atas kalian. Dan kita yang ada di ruangan gereja sekarang, kita bersyukur karena kita dapat berkumpul di dalam ibadah kita untuk yang keempat minggu. Ya. Baik, mari kita menyediakan diri kita. Kita akan berdoa sebentar. Kita akan mendoakan jemaat kita yang lain juga. Kita juga akan berdoa untuk ibadah kita pagi ini, dan juga untuk akhir daripada doa kita akan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita bertenang sebentar. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan pemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukuri atas setiap perkara yang telah kami lalui sepanjang minggu ini. Hari ini kami datang Tuhan untuk dapat beribadah di dalam ruangan ini, dan juga jemaat kami yang lain yang sedang berada di rumah atau di mana saja mereka yang sedang mengikuti live streaming di Facebook. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami bersyukur karena pimpinan Tuhan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan berkat-berkat Tuhan kepada setiap jemaat dalam minggu ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesalahan kami, dosa kami, pelanggaran yang kami lakukan, sadar atau tidak kami sadari Tuhan. Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati kami. Layakkan kami pagi ini untuk menghadap Engkau dalam pujian, dalam penyembahan kepada Tuhan, bahkan terlebih dalam mendengarkan kebenaran daripada firman. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang sedang berada di rumah atau di mana saja mereka berada ketika ini, yang sedang mengikuti ibadah secara atas talian. Kami berdoa Tuhan supaya di mana saja mereka berada, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan turun atas keluarga mereka, di dalam rumah mereka, di tempat mereka berada ketika ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengingatkan untuk setiap jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh pada minggu ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam keadaan berduka dan kesedihan Tuhan hiburkan mereka. Bahkan yang mengalami kekacauan atau gangguan, kami mau berdoa Tuhan supaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau lepaskan mereka Tuhan dari segala ikatan kuasa gelap, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau memimpin mereka supaya ibadah kami hari ini adalah untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan.
berlangsung dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam ruangan ini, dalam rumah kediaman masing-masing, di dalam nama Yesus. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita teruskan ibadah kita dan kita menjemput Buat Candy untuk memimpin kita dalam pujian. Silakan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Haleluya, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Mari saya ajak kita berdiri, kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Haleluya, mari kita bersama dengan hati kita.
senang dengan lirik lagu ini. Dia katakan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Allah sanggup untuk membantu kita dalam segala masalah kita. Amin. Haleluya. Mari terus kita nyanyi bagi Dia. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bapa, ini kami Tuhan. Hati kami merindukan Engkau ya Bapa. Sebab lebih baik satu
Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan karena Tuhan senantiasa ada, Tuhan senantiasa menopang kami. Terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan sudah memampukan kami, memberikan kami peluang, memberikan kami masa untuk datang bersama beribadah di tempat ini. Kami mau mendengar firman-Mu, kami berdoa ya Tuhan. Walaupun setiap perkataan manusia lemah, pikiran manusia lemah, dan kami percaya bahwa apa yang ditabur pada hari ini pastilah kebanyakannya daripada pikiran manusia dan kelemahan-kelemahan. Oleh itu, kami berdoa supaya Roh Kudus menghidupkan dan menguatkan, memberikan kuasa, sehingga ia menjadi satu daripada kehendak Tuhan. Apa yang ditabur pada hari ini, sehingga yang mendengar dapat mengolah walaupun dengan pikiran manusia, tetapi dikuasakan oleh Roh Kudus, sehingga bertumbuh dan berkesan di dalam hati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pelihara, jauhi kami daripada segala yang jahat, jauhi kami daripada apapun hal-hal yang mengesongkan perhatian kami, iman kami, pandangan kami, pikiran kami oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kami mohon ditutup buku sini Engkau saudara. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih tim pelayanan. Shalom. Kita mengucap syukur karena hari ini kita dapat bersama-sama lagi di dalam kesempatan beribadah. Minggu ini adalah minggu pertama kita memberi ruang untuk jemaah boleh membawa anak-anak 12 tahun ke bawah. Tapi terima kasih karena hari ini tidak membawa anak-anak. Kalau ikut shop yang terbaru itu, anak-anak haruslah berada dalam jagaan ibu bapak yang sudah divaksin. Jadi sangat susah juga kita menjaga anak-anak. Jadi tidak digalakkan juga bawa, tapi tidak dilarang, tidak disuruh. Juga tidak ada anak sekolah minggu. Jadi kalau ada pun dibawa, mungkin ibu bapak bergilir-gilir, jagalah supaya anak tidak lari-lari. Jadi hari ini seperti yang kita ketahui bahwa tema firman Tuhan hari ini yaitu tentang hal kekhawatiran. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang membuatkan kita merasa khawatir. Ada banyak hal yang membuatkan kita merasa bimbang. Bahkan saya secara pribadi, walaupun saya seorang pastor, tetapi saya tidak pernah lari daripada kekhawatiran. Dan saya tidak pernah lari daripada bimbang, kadang-kadang yang tidak normal ataupun yang teramat sangat. Apalagi memikirkan keadaan begini, saya risau, saya khawatir tentang keselamatan istri, anak-anak, dan saya sendiri, dan keluarga besar saya. Saya juga risau, saya juga khawatir, bukan saja keselamatan, tetapi masa hadapan keluarga kecil saya dan keluarga besar, adik-beradik, ibu bapak saya. Ada banyak yang membuatkan saya khawatir. Bahkan saya khawatir jika satu hari nanti atau bila saya balik kampung, saya khawatir apa yang perlu ataupun bagaimana saya cari makanan untuk anak istri dan perbelanjaan dengan barang yang sudah makin mahal. Ada banyak hal yang membuatkan kita khawatir. Bahkan juga saya percaya bahwa semua jemaah pun merasa khawatir. Bahkan yang sudah punya pekerjaan tetap, punya gaji yang boleh ataupun yang cukup untuk ahli keluarga, cukup untuk menyerap semua yang ada, tapi ada kekhawatirannya sendiri. Apalagi jemaah yang tidak punya kerja, tetap jemaah yang tidak punya pendapatan yang banyak, pasti selalu merasa khawatir.
Ada anak yang sudah besar yang bersekolah di tempat jauh, pasti kita khawatir anak kita dan sebagainya. Kita tidak pernah lari daripada khawatir. Dan hal ini yang membuatkan kita dikuatkan adalah satu perkataan daripada Rasul Paulus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada dia dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya bagi kepada Deacon Patrick kemarin sampai 6, tapi saya tambah 7 karena rupanya dia tidak boleh dipisahkan. Ayat 6 sampai yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7 saya membaca dalam terjemahan Borneo. Terjemahan Borneo karena dia lebih senang sedikit untuk difahami berbanding dengan terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan Borneo Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata begini. Janganlah bimbangkan apapun. Janganlah bimbangkan apapun dalam segala hal dengan berdoa dan memohon, dengan mengucapkan kesyukuran. Beritahulah hasratmu kepada Allah. Dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, janganlah bimbangkan apapun dalam segala hal dengan berdoa dan memohon, dengan mengucapkan kesyukuran. Beritahulah hasratmu kepada Allah, dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tema kita hari ini adalah hal kekhawatiran. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, seperti saya katakan tadi, kita tidak pernah terlepas daripada rasa khawatir. Namanya manusia, selagi dia masih manusia, dia punya hati, dia punya perasaan, dia tidak lepas dari khawatir. Dia khawatir apakah makanan dia untuk hari mendatang, dia khawatir bagaimana menghidupkan keluarga, dia khawatir macam-macam hal manusia khawatir, bahkan perkara sekecil apapun manusia masih boleh khawatir. Namanya manusia. Sebab itu banyak orang katakan manusia tidak boleh hidup sendirian, harus punya Tuhan. Kita mengucap syukur sebagai orang yang sudah dipilih dan sudah dibawa, dibersihkan dan dipilih sendiri oleh Tuhan, dikuduskan untuk Dia. Maka saya percaya, kita betul-betul percaya bahwa Tuhan kita betul-betul ada, betul-betul wujud, betul-betul ada bersama kita. Sedang jemaah di dalam pembacaan kita, dia berkata, janganlah bimbang apapun. Janganlah bimbang apapun. Dalam bahasa Yunani dia adalah emden marinati. Janganlah bimbang apapun. Tetapi perkataan ini bila saya lihat daripada terjemahan bahasa aslinya pergi kepada maksud yang sebenar di dalam kamus ataupun kamus Alkitab, rupanya dia berbicara tentang bimbang yang lain, bukan bimbang yang kita ketahui. Bimbang kita boleh pikir bimbang macam mana dan sebagainya, tetapi dalam bahasa aslinya dia khususkan untuk satu frasa saja bimbang ini dalam hal yang lain. Nanti kita lihat, dia katakan jangan frasa kata untuk menyatakan larangan, tidak boleh, usah. Janganlah, satu frasa kata yang melarang, satu frasa kata yang menyatakan tidak boleh ataupun janganlah, usah. Tidak boleh bimbang, usah bimbang, jangan bimbang. Satu perkataan yang sama, jangan bimbang. Bimbang itu sinonim dengan gelisah, khawatir, ragu-ragu, tidak sedap hati karena sesuatu, risau, khawatir, gelisah. Tetapi di sini dia mengatakan bimbang itu adalah tidak sedap di hati karena sesuatu.
Jadi kita boleh artikan, tidak usah, tidak boleh, tidak sedap di hati karena sesuatu. Nah, ada dua jenis. Musim COVID ini selalu kita dengar banyak varian COVID kan. Jadi kita bawalah dalam khotbah ini. Ada dua jenis, ada dua varian. Ada dua jenis perasaan bimbang atau khawatir ini. Yang pertama yang tidak dinyatakan di sini, tetapi bimbang ini saya tetap beritahu maksudnya. Yang pertama yang tidak dinyatakan dalam teks ini karena supaya kita tidak bingung. Kenapa kita tidak boleh bimbang? Yang pertama, jenis pertama adalah khawatir yang sehat, normal, dan aman. Itu adalah jenis bimbang pertama. Bimbang yang sehat, khawatir yang sehat, normal, atau masih aman, yaitu perasaan bimbang, khawatir yang sehat itu tidak ditegah oleh Tuhan. Ingat baik-baik, ada perasaan khawatir yang tidak ditegah oleh Tuhan, yang tidak dilarang. Apakah itu? Adalah perasaan bimbang yang aman, tidak melampaui paras dia, yang sehat. Karena khawatir membuatkan kita siap menghadapi kenyataan buruk. Ini adalah perkara yang sehat. Kekhawatiran, kebimbangan kita memberikan kita persiapan untuk menghadapi hal yang buruk. Nah, sedang jemaah, yang kedua, khawatir yang sehat ini membuatkan kita terus aman. Kenapa khawatir ini boleh buat kita aman? Dalam konteks masa depan dan pengaruh yang tidak baik. Satu hari saat saya pergi ke tempat jauh, saya risau, saya khawatir, saya terpengaruh dengan rekan sebaya. Dan tidak mungkin kalau saya terpengaruh, mana mungkin saya mampu mencapai matlamat asal saya. Nah, ini khawatir yang boleh dikatakan membuatkan kita terus aman. Kita khawatir anak kita pergi jauh. Kita khawatir dia di sana satu hari nanti menjadi orang seperti sana dalam sikap budaya dan sebagainya. Lalu kita berdoa. Ini adalah khawatir yang membuatkan kita bermotivasi, membuatkan kita rasa aman. Dan khawatir membuatkan kita terlihat lebih peduli. Bimbang akan sesuatu memperlihatkan kita mengambil tahu ataupun terlihat lebih peduli. Dan perasaan khawatir membuatkan kita bermotivasi. Saya khawatir tentang masa hadapan anak saya, istri saya, masa hadapan kami. Maka dari sanalah dia dimotivasikan untuk mendoakan terus masa hadapan. Saya berdoa untuk anak saya supaya satu hari nanti dia menjadi orang yang punya kerjaya yang bagus. Dia khawatir, lalu dia mendoakan. Ini membuatkan kita motivasi. Dan khawatir membuatkan kita boleh memecahkan sesuatu masalah. Sedang jemaah, ini khawatir jenis yang tidak ditegah oleh Tuhan, karena dia khawatir atau bimbang yang sehat, yang normal dan aman. Ini ialah bimbang, khawatir yang sehat. Tetapi hari ini kita hanya akan fokus kepada khawatir yang tidak sehat, yang melampaui paras normal dan aman menurut teks pembacaan kita. Khawatir yang tidak sehat, tidak normal dan tidak aman, ini dijelaskan oleh pembacaan kita tadi. Dijelaskan di sana bahwa khawatir yang tidak sehat ini adalah Eden Marimnetiv. Ini khawatir yang tidak sehat, tidak normal. Khawatir bimbang yang tidak sehat, bimbang melebihi paras normal tanpa sebab yang munasabah dan berlebih-lebihan. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, alasan mengapa kita kebanyakan orang menjadi bimbang, khawatir, ada banyak alasan. Ada banyak alasan kenapa kita merasa itu. Perasaan itu muncul karena adanya rasa takut akan gagal atau rencana tidak berjalan lancar. Sedang jemaah juga memperlihatkan bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan.
seolah-olah Tuhan tidak turun tangan membantu setiap permasalahan kita. Mungkin kita sudah ada pengalaman, kita berdoa tapi Tuhan tidak turun tangan. Dan bila berhadapan dengan masa mendatang, kita khawatir karena kita ada pengalaman, seolah-olah Tuhan tidak turun tangan atas apa yang kita doakan. Dan kita juga dapat melihat seperti Tuhan belum dapat menjadi tempat sandaran kita, sehingga kita rasa belum lagi aman. Mengapa orang khawatir? Sebab Tuhan, seolah-olah Tuhan itu belum betul-betul menjadi tempat sandaran kita, batu karang kita, sehingga kita masih rasa belum aman. Sebab itu kita rasa khawatir. Nah, sedang jemaah juga kebanyakan orang khawatir karena pandangan masa hadapan yang kabur atau samar-samar. Siapa boleh teka masa depan dia? Pasti tidak boleh. Samar-samar. Cuma kita yakin bahwa masa hadapan kita cerah. Kalau saya belajar betul-betul, saya mencapai grade tertentu, saya pintar, pasti cita-cita saya tercapai. Itu kita punya ramalan yang sedang kita usahakan. Tetapi semuanya samar-samar. Tetapi inilah saat kita melihat masa hadapan kita kabur, samar-samar, kita merasa khawatir. Nah, sidang jemaah, alasan mengapa Allah melarang kita untuk rasa bimbang, khawatir, yang berlebihan, karena kita tidak dapat menikmati hidup dengan tenang, karena selalu diburu perasaan cemas. Kita tidak dapat menikmati hidup ini betul-betul. Jangka hayat kita tidak dapat tentukan, kita tidak tahu berapa. Bersyukurlah kalau kita sudah usia yang lanjut, kita masih sehat. Maksudnya Tuhan berikan kita masa yang banyak. Tapi kita tidak tahu jangka hayat kita, tempo kita, ataupun kalau biasa orang main-main, masa expire kita. Kita tidak tahu. Hidup ini singkat. Karena hidup ini sangat singkat, maka kita harus menikmati hidup ini betul-betul. Kita harus menikmati, maksudnya hidup yang penuh damai, hidup yang penuh ketenangan, yang tidak diburu oleh perasaan cemas setiap waktu. Mengapa Allah melarang kita untuk merasa bimbang, khawatir? Kita tidak dapat mempercayakan kepada Allah masa depan kita. Kita sukar mempercayakan kepada Allah, menyerahkan di tangan Allah masa depan kita, karena kita sering ragu-ragu bahwa Tuhan sedang menolong kita. Kita sukar mempercayakan hidup kita. Mengapa Allah melarang kita untuk rasa bimbang? Kita sukar melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Bila kita sukar untuk melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, maka setiap waktu kita akan sentiasa cemas. Sedang jemaah, kenapa Allah melarang kita khawatir? Karena iman kita sukar berkembang dan pertumbuhannya sering terhambat karena perasaan khawatir yang berlebihan dan tidak sehat. Karena apalagi? Karena kita sukar berpikir secara rohani maupun logik. Orang yang betul-betul bimbang, dia sukar berpikir secara rohani, juga secara logik. Jadi selalu orang yang betul-betul rasa khawatir, selalu tindakannya, pikirannya diambil di luar daripada kesadaran yang benar. Sedang jemaah, kenapa Allah melarang kita untuk bimbang? Karena boleh membunuh kita secara rohani. Bimbang, selalu cemas, boleh membunuh kita secara rohani, karena kita semakin hilang percaya kepada Tuhan, kita semakin mengandalkan diri kita yang tidak kuat, karena pertimbangan-pertimbangan kita yang tidak wajar. Juga bukan saja membunuh secara jasmani, membunuh kita juga bukan secara rohani saja, tapi membunuh kita juga secara jasmani. Bagaimana khawatir yang teramat sangat membunuh kita secara jasmani? Ialah selalu orang begini kena heart attack dan lain-lain. Orang yang betul-betul bimbang, betul-betul cemas, betul-betul merasa sesuatu yang sudah melampaui, setiap siap-siap karena heart attack.
Nah, sedang jemaah, lalu dalam teks pembacaan berkata, dalam segala hal dengan berdoa dan memohon. Dia katakan janganlah bimbang. Dalam segala hal dengan berdoa dan memohon. Dalam segala hal, apa-apa perkara yang boleh mendatangkan kekhawatiran. Dalam segala hal, apa-apa perkara yang boleh mendatangkan kekhawatiran. Dia katakan dengan berdoa dan memohon. Jika kita berhadapan dengan perkara-perkara apapun yang mendatangkan kecemasan, mendatangkan kekhawatiran, dia katakan tangani itu dengan berdoa dan memohon. Tangani dengan berdoa. Berdoa sama ada saat teduh atau mengeluarkan suara. Saat teduh bagaimana? Saat teduh setelah membaca firman Tuhan, berdiam diri sejenak, berdoa dalam hati dan merenung. Itu saat teduh. Ada orang yang lebih selesa untuk duduk dan merenung, berdoa di dalam hati, meminta Tuhan berikan jalan keluar. Tapi ada juga orang yang senang dengan mengeluarkan suara, karena seolah-olah seperti perasaan tidak senang yang di dalam hati terkeluar melalui suara dia. Menurut keselesaan kita lah, pilihlah mana satu menurut keselesaan kita. Nah, sedang jemaah, suarakan permohonan atau permintaan apa-apa saja yang terkait dengan kebimbangan kita. Apa-apa saja yang terkait dengan kebimbangan kita, suarakanlah kepada Tuhan di dalam doa saat teduh kita ataupun doa bersuara kita. Nah, sedang jemaah, ini secara tidak langsung juga boleh menurunkan kekhawatiran kita dan melatih diri kita untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dan lalu Rasul Paulus mengatakan dalam segala hal dan berdoa dan memohon. Lalu dia katakan dengan mengucapkan syukur. Dengan mengucapkan syukur, dengan disertai atau bersama. Mengucapkan, to say out, mengucapkan, menuturkan kata-kata sehingga kedengaran oleh orang lain atau melafazkannya, dan dengan kesyukuran, dengan hati yang bersyukur. Sedang jemaah, lalu dia sambung, dia katakan, beritahulah hasratmu kepada Allah. Beritahulah hasratmu kepada Allah. Hasrat, keinginan atau kemahuan yang kuat untuk mencapai sesuatu, kehendak, harapan kita. Kalau kita sedang merasakan khawatir, kita berdoa, kita memohon, beritahu hasrat kita kepada Tuhan bahwa kekhawatiran ini yang membuatkan kita merasa cemas, perkara ini yang membuatkan kita rasa khawatir teramat sangat, beritahulah hasrat kita kepada Tuhan, mengapa dan bagaimana. Mintalah jalan keluar terhadap permasalahan kita. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, setelah melakukan semua itu, maka seterusnya kita akan menikmati sesuatu lanjutan daripada apa yang kita lakukan tadi, yaitu Allah mengatakan di sana, sejahtera Allah yang melampaui, yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan pikiran kita. Itu hasil daripada apa yang kita perbuat tadi. Hasil dia. Setelah melakukan semua itu, kita menikmati satu lanjutan, yaitu sejahtera Allah yang melampaui pengertian manusia. Sejahtera, senang, tentram, aman, makmur, prosperous and peaceful. Satu perasaan hasil daripada persekutuan kita. Sejahtera Allah, yaitu keamanan, ketentraman, kemakmuran yang tidak boleh difahami manusia, karena dia hanya ada pada Allah, mengalir di dalam diri kita. Nah, lalu dia katakan melebihi pengertian manusia, melampaui jauh daripada had normal, mengatasi pengetahuan atau tanggapan sesuatu, pemahaman kita tentang sesuatu, understanding kita, melebihi daripada itu, diperolehi melalui daripada persekutuan kita tadi, yaitu berdoa, memohon, dan menyatakan hasrat kepadanya. Damai sejahtera Allah itulah yang diberikan.
Tujuannya apa? Untuk memelihara hati dan pikiran kita. Tujuan Allah mengalirkan damai sejahtera-Nya adalah supaya boleh memelihara hati dan pikiran kita. Karena orang yang terlalu cemas, hati dan pikirannya cedera. Sebab itu Allah memberikan ini supaya kita dipelihara hati kita, pikiran kita, diperolehi daripada apa yang sudah kita perbuat tadi. Akan memelihara hati dan pikiran, memelihara, menjaga dengan baik, mengawasi, melindungi daripada bahaya, to bring up, to look after, to protect. Damai sejahtera Allah itu memelihara kita, melindungi kita daripada bahaya. Dan kalau kita lihat apa hati? Hati, the center of emotion. Hati, pusat perasaan, pikiran, daya atau kemampuan berpikir. Nah, sedang jemaah memelihara hati dan pikiran kita daripada hilang akal pertimbangan saat khawatir. Kalau tanpa peliharaan daripada Allah terhadap hati kita, kita akan berpikir luar batas. Kita akan bertindak luar kawal. Karena itu, damai sejahtera Allah memelihara hati kita daripada hilang akal pertimbangan saat khawatir. Ada pernah kena scam sini? Ada pernah kena scam? Scam ini ada berapa banyak jenis? Nah, scam pertama mungkin ditipu oleh rakan dan sebagainya. Tapi scam yang sering itu adalah seperti Makau scam. Pertama dia kasih kejut dulu kita. Baru seanak telepon dia bilang, Anda dapat panggilan daripada mahkamah. Dalam hati saya sejak bilang mahkamah panggil telepon ini. Tidaklah saya kasih biar saja, dia tutup sendiri. Kita merasa terkejut. Anda sedang dicari oleh polis, Anda sedang begini dan sebagainya. Lalu kita terkejut dan kita mulai cemas. Lalu kita pun secara lebih lanjut mau tahu apakah itu. Lama-lama takut, cemas dan sebagainya. Akhirnya transferan duit kepada yang scam kita. Dia membuatkan kita cemas terlebih dahulu sehingga hilang akal pertimbangan. Nah, sedang jemaah, bukan itu saja. Saat berhadapan dengan kecemasan sesuatu, kita akan hilang pertimbangan sihat. Nah, damai sejahtera Allah itu memelihara hati dan pikiran kita daripada hilang akal pertimbangan saat khawatir, saat bertindak luar kawalan, merespon hal yang tidak benar karena pengaruh khawatir yang tidak sehat. Damai sejahtera Allah itu membuatkan kita tetap tenang dalam menerima keadaan yang buruk dan tidak kita harapkan terjadi. Damai sejahtera itu memelihara kita supaya tetap merasa aman dan nyaman. Sekhawatir apapun, sebimbang apapun kita tetap merasa aman dan nyaman. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, setiap manusia merasakan kekhawatiran. Cuma kekhawatiran itu ada yang normal dan ada yang melampaui paras normal, bergantung kepada jenis dan seberapa besar pokok permasalahan kita. Tuhan tidak mau kita menanggung perasaan khawatir yang sangat berat. Tuhan tidak ingin kita berada dalam keputusasaan dan hilang pertimbangan. Karena itu dalam teks pembacaan kita tadi, Allah memberikan solusi, jalan keluar, yaitu saat kita berhadapan dengan kekhawatiran. Damai sejahtera Allah harus memelihara, mengawasi, dan merawat hati dan pikiran kita daripada terus tercedera oleh perasaan khawatir kita. Karena itu, hal yang sepatutnya kita perbuat saat berhadapan dengan kekhawatiran ialah berdoa, memohon, disertai mengucap syukur. Nyatakan hasrat kita sesuai dengan hal-hal yang membuatkan kita khawatir. Dan setelah itu, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara dan merawat hati kita supaya kita tetap aman. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang senantiasa memerhatikan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan senantiasa memberikan kami penghibur.
Walaupun kami sering berhadapan dengan hal-hal yang membuatkan kami khawatir, tetapi saat kami mempercayakan itu kepada Tuhan, maka Tuhan tetap memelihara hati dan pikiran kami, supaya jangan bertindak luar kawalan ataupun terus tercedera oleh karena kekhawatiran kami. Oleh itu, kami mengucap syukur karena Tuhan sanggup merawat dan memelihara. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu, setiap hal, setiap apa yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, pelihara semua jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita belajar secara khusus dari firman Tuhan tentang kekhawatiran. Ada beberapa perkara yang perlu dilaksanakan pada hari ini. Mari kita meneruskan dengan pemberian kasih atau dan juga persepuluhan dan janji iman seperti yang saudara dan saudari sudah persiapkan. Kepada jemaat yang memberi persembahan dan persepuluhan secara online, bolehlah transfer ke akun berikut MD2100 seperti yang tertera di screen ini. Dan jangan lupa kalau sudah transfer, maklumkan kepada bendahari supaya dapat dibuat catatan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepada-Mu Bapa, kesetiaan, kemurahan, kebaikan Tuhan, berkat-Mu yang sentiasa Engkau alirkan dan curahkan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih pemeliharaan Tuhan. Segala pujian dan syukur karena Engkau yang menjamin memelihara masa depan kami semua. Pada saat ini kami sampai ke sesi di mana pelaksanaan pemberian kasih, persepuluhan dan janji iman dilaksanakan. Kami berdoa berkat yang khusus dari Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang memberi dari rumah, dari mana saja tempat pada ketika ini dan juga pada masa yang akan datang ini. Kami juga berdoa supaya keuangan ini akan dapat digunakan sesuai dengan ketetapan yang telah dipersetujui untuk dapat menampung pelayanan Tuhan di tempat ini dan juga di tempat lain, di mana jemaat Tuhan di sini berkomitmen untuk turut serta dan membantu. Bapa di surga, kami juga berdoa supaya
pengurusan dan pengendalian keuangan ini terus diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari kanan boleh maju ke depan, lepas kanan baru kiri. Silakan yang sebelah sini dulu. Sabar-sabar yang di sebelah kiri kan, walaupun banyak sedang yang mau menghadap ke sini. Oke, baik, hari ini adalah hari terakhir di mana kita perlu melaksanakan penilaian penatua. Ada 2 orang penatua dalam gereja ini, jemaat yang akan diwakili oleh 5 orang pemimpin, yaitu pastor, ketua wira ataupun wakil ketua wira, pengurusi wanita ataupun wakil pengurusi wanita, pengurusi PNM ataupun wakil, pengurusi kanak-kanak ataupun wakil pelayanan kanak-kanak atau wakil dia, dan seorang lagi adalah berapa sudah itu kalau yang penting 5 lah, 5. So daripada jemaat yang hadir hari ini, nanti pastor akan memilih ataupun memanggil 5 orang untuk mengisi borang ini, borang pelanjutan penatua. Jadi nanti setelah diisi, nanti kumpul dan dihantar ke pusat. Tapi untuk hantar ke pusat itu hantar pada saya dulu lah, pada setiap usaha kawasan. So ya, jemaat yang tidak berpeluang untuk mengisi, bantu dalam doa supaya rekan-rekan kita yang mewakili kita untuk mengisi akan mengisi dengan penuh keberanian, penuh pertimbangan, dan juga dengan tulus. Oleh sebab itu, kalau macam saya, sedapat-dapatnya istri saya tidak mengisi untuk saya. Itu untuk kita mengelakkan aksi. Kalau penatua kutam, kalau boleh Puan Moring kita jangan isi, dia tidak mengisi. Bukan kapsik, tetapi lebih mudah lah untuk kita menyatakan penilaian tersebut. Oke, so ini tentang borang penilaian. Ada 2 set. Yang color ini untuk penatua kutam, yang salinan dia adalah penilaian untuk saya sendiri. So yang penting 5 orang, 5 orang yang mengisi, 5 orang yang boleh kita persetujui ataupun dipersetujui untuk mengisi penilaian. Baik, selain dari itu, ya saya bagi tahu. Ya, minggu saya ingatkan minggu ini saya perlu di Glory, rupanya minggu depan. Jadi minggu depan baru khotbah di Glory dan mereka mengadakan masyarakat tahunan. Oke, seterusnya hari ini kita setelah sekian lama
hampir 2 tahun baru nampak Tuan Ima. Katakan Tuan Ima. Dan Tuan Rosi. Memang ada yang lama sudah tidak jumpa, lama sangat tidak jumpa mereka kan. Orang pun kalau yang ketika dikunjungi itu masa musim PGP, saya dan beberapa rekan mengunjungi mereka. Mereka memang menyatakan sangat ingin rindu lagi apalagi ya untuk dapat hadir dan bertemu dengan jemaat. Stephanie, terima kasih karena membawa mereka. Yang lain selalu juga jumpa kan. So malam ini kebaktian sesi malam, kalau menurut ketetapan adapun garis panduan dia harus bermula 6:30 dan habis pukul 8:30. So itu panduan yang diberikan. Jadi untuk malam ini kita percobaan dulu malam ini kita akan membantu jemaat yang beribadah pada waktu malam untuk mereka selesa beribadah, untuk mereka ini juga tertolong ataupun dibantu. Baik, hari ini 24, hari kemarin 24 kan? Hari ini 24. Coba. Oh. Yeah. Mari ke depan. Sini kan aku di depan. Karena berpisah dulu. Kasut baru. Salam semua. Aku tidak tahu mau ucap nih. Tapi terima kasih untuk Omnya Luis di dalam lagu, dan terima kasih untuk Kek, nggak tahu dari mana tiba-tiba yang setiap orang yang yang sampai dia tarik akhir itu memang dia mengharapkan untuk panjang umur dan sehat lah kan. Jadi bagi saya begitu juga harapan saya lah, dan pastinya semua itu ketentuan daripada uang. Terima kasih untuk sekali lagi untuk kamu orang mengingatkan saya, Ibu Ferry dan Tersiap. Tidak. Agak-agak ini dia siapa ini? Saya bukan si Bodi lah. Coba mesti terkenal siapa dia yang merancang ini? Istri saya lah, saya rasa. Saya pun mendengar ada pakatan beberapa orang. Jadi saya ini disuruh untuk memastikan kena. Karena prank. Iya kan? Oh. Ya, dan hari ini apa harapan sudah disebutkan tadi kan? Sudah disebutkan. Ada tiup kan? Oh, tidak pakai tiup. Ya, potong saja. Potong saja. Potong saja. Ya, SOP tidak boleh
tiup. Nanti dia makan satu orang. Beda peluang saya. Oke, jadi boleh potong juga lah kan? Gambar potong saja. Ya. Potong. Jadi dipersilakan mau Bersama lah. Ya, bersama. Ada gambar sini. Oke, Ada hari bulan lagi. Dan selepas mereka mengerat cake ini, memotong cake ini, kita jemput. Ya. Mari kita persilakan pastor untuk berdoa. Oke, kita berdoa makan. Oke, ada baru yang tadi prosesnya lah terpakai. Oke, kau punya wife ya, baik kejutan ini. Nanti sampai rumah nanti pagi dia kejutan balik. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena hari ini sekali lagi kami dapat merayakan ulang tahun kelahiran untuk sahabat kami di Jumre, di mana Tuhan sudah memelihara, menjaga dia sejak lagi dia dilahirkan di dunia ini, sehingga pada hari ini Tuhan masih memelihara, masih memberikan dia kesempatan, masih memberikan dia kesehatan, memiliki berkat-berkat sama ada dalam pekerjaan, terutama juga Tuhan berikan dia seorang istri yang baik dan anak-anak. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus-putus untuk dia. Kami doakan kesejahteraan di Jumre, termasuk istri dan anak-anak dia. Kami doakan ya Tuhan kesehatan untuk Jumre, istri dan anak-anak. Kami doakan kiranya campur tangan Tuhan untuk setiap urusan keluarga mereka, pekerjaan dan sebagainya, keselamatan. Tuhanlah yang senantiasa beserta mereka. Berkati keluarga mereka di Jumre, istri dan anak-anak yang berkali lipat sesuai dengan kebaikan hati mereka yang mereka tujukan kepada Tuhan beserta dengan seluruh jemaah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan dan memberkati di Jumre dan keluarganya dalam tamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami istiharkan perkataan ini. Amin. Oke, ambil itu cake. Nanti cake ini akan mereka pergi potong-potong dan nanti semasa jemaat keluar nanti dapatlah mungkin seorang satu slice. Kalau di Patrick 2 slice. Itu orang yang bersekongkol gitu. Lama juga orang memotong itu kan. Jadi yang akan mengisi orang penilaian adalah nanti pasangan pilih. Jadi yang dipilih itu nanti jangan pulang awal sebab mau mengisi orang. Ada 2 set saja, 2 set orang ini. Untuk penatua hutam saya boleh mengisi, tapi untuk diri sendiri saya tidak boleh mengisi. Oke. So ada lagi? Tidak sudah? Oke, tidak sudah. Dan saya kira itulah pengumuman pada hari ini, dan kita bersiap-siap untuk bersurai. Sekali lagi pastor yang akan membawa kita untuk doa pemberkatan hari ini. Silakan. Oke.
Sebelum itu supaya lepasnya tidak terus pulang, saya sebut sedialah siapa mengisikan. Oke. Saya akan cari wakil untuk penatua Amidi dan penatua utama. Yang boleh mengisi hanya jemaat yang sudah betul-betul menjadi anggota gereja dan tidak tergolong ataupun bukan daripada kepimpinan lah saya pilih kali ini. Wakil saja. Oke, untuk mengisi kurang ini daripada wakil wanita saya memilih Cikgu Kristina. Cikgu Kristina sudah lebih 2 tahun kan Cikgu? Lebih 2 tahun. Oke, layak. Cikgu Kristina wanita, wakil wanita. Wakil PMM Bozel akan mengisi. Wakil Wira sikit sejak Wira nih. Saya pilih yang jarang yang jarang kena belanja. Penatua, siapa yang tidak pernah belanja sini? Jemius pernah. Dennis penatua Anda pernah belanja kan? Main. Oke. Dennis lah. Habis tidak pernah kena belanja makanan. Anak bawa main saja. Oke, Dennis. Wakil Wira wanita PMM, wakil PKK. Oke, saya minta tolong minta tolong Puan Milen. Boleh kan Ibu? Berapa sudah tuh? 4. Pastor tidak pilih wakil. Oke, selepas ini nanti tinggal dulu dan silakan isi borang. Tapi harus ingat, ada satu perkataan yang selalu saya ingat sampai hari ini, bahasa Latin. Saya pernah beritahu juga waktu kelas saya dulu di sebelah. Masih ingat apa itu? Coram Deo. Masih ingat? Nanti kan kita lupakan. Coram Deo, di hadapan Tuhan. Tanpa dipengaruhi emosi, tetapi dipengaruhi oleh ketulusan. Tapi tidak gagal di penatua. Kita berdoa bersama-sama. Mari saya pimpin kita dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin semua kami sepanjang pada hari ini, sehingga kami telah selesai untuk bersama-sama pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami ingin mengisi borang penilaian untuk kepenatuan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan ketulusan kepada semua jemaah yang sudah dipilih untuk mengisi tanpa dipengaruhi oleh persahabatan, dipengaruhi oleh wibawa pemimpin, dipengaruhi oleh apapun, tetapi menurut penilaian yang ada dalam hati mereka masing-masing untuk membantu para penatua kami supaya mereka dapat melihat berapakah skor dalam pelayanan mereka yang sudah mereka lakukan setiap hari. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, pelihara lindungi jemaah sebentar mereka akan pulang. Tuhan sertai kiranya dengan kasih karunia Tuhan menghadapkan dan menyinari semua jemaah dengan wajah-Mu, memberkati mereka hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, boleh ambil borang masing-masing. Senang, Romulan. Oh kan gak gila. Oke, bye.
Bye Bu, semalam. Tunggu lagi ya.